Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu Marini dalam pelajaran Matematika SMP kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bentuk aljabar dengan sub pokok bahasan pecahan bentuk aljabar. Silakan Ananda simak dan pahami materi berikut. Pertama yang akan kita bahas adalah pecahan bentuk aljabar. Ananda tentu masih ingat bentuk pecahan. Ada pembilang dan ada penyebut. Bagian atas kita sebut pembilang dan bagian bawah kita sebut penyebut. Contohnya A per 2CD atau X kurang 4 per X kuadrat kurang 4. Ini adalah pecahan bentuk aljabar. Bedanya pada aljabar kita menggunakan variabel yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Silakan perhatikan contoh berikut. Nah, X kuadrat kurang 7X tambah 12 per X kuadrat kurang 16 ini akan kita sederhanakan atau kita bagi dengan faktornya. Tentu langkah pertama kita faktorkan terlebih dahulu. Ananda sudah membahas juga atau mempelajari pada pertemuan sebelumnya cara memfaktorkan aljabar. Nah, silakan perhatikan di sini nilai A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 7, C atau konstantanya adalah positif 12. Bagaimana cara memfaktorkannya? Mudah saja, jika A-nya sama dengan 1, kita cukup mencari faktor dari positif 12. Berapa dua angka jika dikalikan hasilnya positif 12 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 7. Silakan Ananda bikin tabelnya dulu. Kali-kali 12. Bisa 1 kali 12, 2 kali 6, 3 dikali 4. Bisa juga negatif kali negatif. Hasilnya kan positif juga. Jadi negatif 1 kali negatif 12 hasilnya positif 12. Negatif 2 dikali negatif 6, negatif 3 dikali negatif 4 juga positif 12. Nah, inilah angka-angka yang akan kita pilih. Kemudian kita sesuaikan dengan yang di sini. Yang hasil penjumlahan dua angka itu adalah negatif 7. Coba perhatikan ini. Ini kalau dijumlahkan 1 dengan 12, 13. Dia harusnya negatif 7. Ini 8, ini 7. Ini jadi negatif 13. Ini jadi negatif 8. Kalau ini jadi negatif 7, ya kan? Negatif 3 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 7. Maka bilangan kita sekarang adalah negatif 3 dan negatif 4. Cara membuat faktornya, karena variabelnya adalah X, maka X negatif 3, X negatif 4. Mudah ya kan? Berikut yang di bawah. X kuadrat kurang 16. Nah, coba ingat lagi bentuk pemfaktoran kalau bentuknya seperti ini. Hanya dua suku. Apakah suku ini bisa dicari akarnya? Akar dari X kuadrat adalah X. Kemudian negatif 16 itu jika diakarkan bisa positif 4, bisa negatif 4. Ya kan? Nah, cara memfaktorkannya X tambah 4 dan X dikurang 4. Oke. Nah, kita bagi lagi dengan faktor yang sama. Berarti di sini ada X kurang 4, ini ada X kurang 4. Ini bisa kita coret ya kan? Atau kita bagi ini juga. Nah, maka yang tinggal adalah X kurang 3 per X tambah 4. Inilah hasil penyederhanaan dari soal berikut ini. Lanjut. Ya. Yang berikutnya penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, jika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya atau yang di atas. Sama juga dengan penjumlahan pecahan biasa. Nah, ini penyebutnya X kuadrat, di sini X kuadrat juga. Berarti sudah sama ya. Otomatis penyebutnya nanti X kuadrat. Jumlahkan bilangan di atas, 2 ditambah 5 positif 7. Yang di bawah tidak dijumlahkan ya, ini bukan berarti nanti menjadi 2x kuadrat atau x pangkat 4. Nah, maka yang salah. Yang dimaksud di sini penjumlahan bentuk
pecahan aljabar itu kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja jika penyebutnya sudah sama. Yang kedua, jika penyebutnya belum sama, maka langkah kita adalah samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Nah, seperti ini 8/3x dikurang 2/4x. Penyebutnya belum sama, maka kita cari KPK-nya 3x dan 4x berapa? Ya, hasilnya 12x. Coba kita bagi 12x bagi 3x. X-nya habis tinggal 4. 4 kali 8, 32. Kemudian 12x dibagi 4x. X-nya habis tinggal 3. 3 dikali negatif 2 jadi negatif 6. Kita kurangkan hasilnya 26. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Jadinya 13/6x. Kemudian perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Perkalian pecahan bentuk aljabar artinya kita mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, tentu dalam bentuk aljabar. Nah, coba perhatikan 5b/3a kita kalikan dengan 2a kuadrat per bc. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti ini 5 dikali 2 hasilnya 10, b dikali a kuadrat b hasilnya a kuadrat b. Kita susun seperti urutan abjad. Yang di bawah di sini koefisiennya 1, berarti 3 kali 1 3, a dikali bc menjadi abc. Kita sederhanakan, ini angkanya tidak bisa ya, tetap 10/3. Kemudian ini a kuadrat, di sini ada a sama-sama dibagi dengan a pangkat 1, tinggal di sini a-nya 1. Di sini b pangkat 1, b pangkat 1, kita sederhanakan, kita bagi jadi 1 habis ya. Kemudian di sini tidak ada c, di bawah ada c, tetap ditulis c. Hasilnya adalah 10a/3c. Kita lanjutkan. Perkalian dan pembagian juga. Sekarang tentang pembagian bentuk aljabar pada pecahannya. Artinya kita mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan pecahan kedua. Ya, ini pecahan pertama, ini pecahan kedua. Pecahan pertama, ingat kalau kita membagi pecahan dalam bentuk pecahan biasa ataupun aljabar, tanda bagi berubah menjadi kali, kemudian pecahan yang kedua dibalikkan. Nah, ini penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Kemudian kita kalikan seperti perkalian biasa. Di sini 5, di sini 1, berarti 5 kali 1, 5. A kuadrat, sini nggak ada, tetap A kuadrat. Ini B-nya 1, di sini 1, B-nya jadi B pangkat 2 kali C. Oke, yang di bawahnya C kuadrat kali A menjadi AC kuadrat. Hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena ini sama-sama dibagi A, tinggal A-nya 1. Ini sama-sama B-nya tidak ada ya, B/1 tetap B kuadrat. Ini C-nya ada 1, di bawah 2, maka di bawah bersisa 1. Oke, inilah hasil dari pembagian pecahan aljabar. Kemudian pemangkatan pecahan bentuk aljabar. Ini artinya mengalihkan bilangan yang dalam kurung ini sebanyak 3 kali. AB/C kali AB/C kali AB/C. Jadi A-nya kalau perkalian pangkat jumlahkan ya. A-nya ada 1, 2, 3 menjadi A pangkat 3. B-nya juga pangkat 3. C-nya di sini ada 3 berarti C pangkat 3. Oke. Contoh-contoh soal kita bahas ya, agar Anda lebih paham. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Soal kita ada 2, kita bahas satu persatu. Yang pertama, 3a kuadrat kurang 12 dibagi a tambah 2. Nah, ingat ini jangan langsung dibagi ya. Ini bisa nih sama-sama bagi 2. Nih coret gitu ya, nggak boleh. Harus difaktorkan terlebih dahulu. Nah, ini bisa sama-sama dibagi apa nih angkanya? 3 dan 12, ya bisa dibagi 3. A-nya di sini ada, di sini nggak ada, berarti nggak bisa dibagi dengan variabel A. Cukup dibagi 3 saja, faktornya dikeluarkan 3, berarti 3A kuadrat dibagi 3 tinggal dalam kurung A kuadrat. Negatif 12 dibagi 3 tinggal negatif 4. Inilah bentuk faktornya. Yang di bawah tetap seperti ini. Nah, ini juga belum boleh dibagi. Ya, kita faktorkan dulu yang di sini. Ingat, kalau dia 2 suku dan bisa diakarkan, maka bentuk faktornya yang satu tambah, yang satu kurang. Akar dari 4 adalah 2 dan negatif 2 dan positif 2. Maka cara memfaktorkannya ini menjadi A kurang 2 dan A tambah 2.
3-nya tetap. Nah, mana yang sama? Yang sama kita bagi. Nah, ini sama, seret, ini juga. Maka yang tinggal adalah, saya lagi ya. Nah, 3 dalam kurung A kurang 2. Inilah hasil dari penyederhanaannya. Paham ya, Nak ya? Kita lanjut soal yang kedua. 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 kita bagi dengan x kuadrat kurang 9. Kalau yang di bawah ini mudah ya kan? Kalau dia 2 suku, kalau dia bisa diakarkan, ini tinggal mencari akar dari 9. 3 ya. Jadi ini menjadi x kurang 3 dan x tambah 3. Sama dengan yang ini tadi. Nih. Nah, yang di atas mungkin yang perlu dipahami. Ingat caranya ini. Kalau dia nilai A-nya tidak sama dengan 1, berarti kita kalikan dulu ini. 2 kali negatif 3. Hasilnya negatif 6. Coba pikirkan kali-kali yang hasilnya negatif 6. Berapa? 1 kali negatif 6. Ya, 2 kali negatif 3 dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata dapat nanti hasilnya, bikin lagi tabelnya di sini ya. Silakan dibikin tabelnya sendiri. Hasil kali negatif 6, berapa saja bilangannya. Kemudian cari yang hasil penjumlahannya negatif 5. Ternyata dapat negatif 6 ditambah 1, hasilnya negatif 5 ya kan. Negatif 6 dikali 1 hasilnya negatif 6. Jadi cara memfaktorkannya tetap 2x, di sini 2x. Angkanya tadi negatif 6 dan 1 dibagi dengan koefisiennya ini, 2. Berarti ini per 2. Nah, mana yang bisa disederhanakan? Ini ya, ini nggak boleh 1 saja. Ini difaktorkan dulu sebenarnya. Atau boleh langsung sama-sama bagi 2. Ini tinggal x, negatif 6 dibagi 2 tinggal negatif 3. Maka hasilnya menjadi x kurang 3 dan yang ini 2x ditambah 1 per ini tadi ya, sudah kita faktorkan. Mana yang sama? Yang sama kita bagi. Kita cari penanya. Ini sama. Ini juga sama. Maka tinggal hasilnya. Oke, ini 2x tambah 1 dan x tambah 3. Lanjut. Menyederhanakan pecahan bersusun. Nah, ini sebenarnya tidak jauh beda. Tinggal mengubah bentuk per ini menjadi bagi. Ini boleh kita cari KPK-nya dulu. AB. AB dibagi A kali 1. AB dibagi A adalah B. B kali 1 B. AB dibagi B adalah A. A kali 1 A. Ini KPK-nya berarti kalikan ini CD. CD bagi C tinggal D. D kali 1 D. CD bagi D adalah C. C kali negatif 1 negatif C. Kemudian supaya tidak bingung, tanda per kita ubah jadi bagi. Ini kita pindah sini, ini dia ke sini. Kemudian tanda bagi berubah jadi kali, letak ini dibalikkan, CD-nya di atas per DC. Kalikan seperti biasa, CD dalam kurung kali B tambah A, kemudian ini AB dalam kurung D kurang C. Kali biasa ya. Cuma ini belum kita kalikan langsung, kita hanya dalam bentuk pemfaktoran saja. Baik, berikut ada contoh-contoh soal. Kita bahas sedikit sampai waktu habis ini ya, 15 menit. 2x tambah b per 3x kurang 6 dikurang dengan ini. Lihat dulu penyebutnya belum sama. Kita samakan, kita faktorkan ini terlebih dahulu sama-sama dibagi 3. Tinggal x negatif 6 dibagi 3 tinggal negatif 2. Di sini x kurang 2. Berarti ini KPK-nya yang cocok adalah 3 dalam kurung x kurang 2 ya kan? Ya, ini juga 3 kali x kurang 2. Kita bagi ini dengan ini tetap 1 kali 2x tambah 8 tetap nggak berubah ya. Ini yang berubah 3 dalam kurung x kurang 2 dibagi x kurang 2 tinggal 3. 3 kali negatif 4 negatif 12. Sudah sama penyebutnya ya. Ini kita gabung 2x tambah 8 kurang 12. Oke, kita jumlahkan 8 dengan negatif 12 tinggal negatif 4. Kemudian ini kita faktorkan lagi sama-sama bagi 2. 2x bagi 2 tinggal x, negatif 4 bagi 2 tinggal negatif 2. Ini kita cari pena kita tadi. Oke, ini kita bagi. Maka tinggal 2 per 3. Oke, sampai sini dulu ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.